Dan saat ini kita telah terhubung dengan peneliti virus dari Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan FKKMK Universitas Gadjah Mada, Dr. Muhammad Saifuddin Hakim. Selamat siang, Dr. Hakim. Selamat siang, Mbak. Iya, Dok, beredar banyak sekali informasi terkait vaksin COVID-19 yang diklaim paling cocok digunakan. Tapi menurut Anda, apakah vaksin-vaksin yang kini tengah ramai diperbincangkan ini sudah mengacu atau memperhatikan karakter virus COVID-19 di Indonesia? Ya, ini pertanyaan yang seringkali ditanyakan ya, karena developer dari vaksin-vaksin tersebut memang bukan dari Indonesia. Tentunya virus-virus atau strain yang digunakan juga bukan dari Indonesia juga. Tapi saya selalu menjelaskan bahwa perbedaan virus yang beredar di Indonesia atau di luar negeri itu tidak selalu menyebabkan perubahan dari efek atau perbedaan efektivitas dari suatu vaksin. Mengapa? Karena perbedaan virus itu tidak selalu pada area-area yang menjadi target dari antibodi yang muncul dari sistem kekebalan manusia ketika terinfeksi oleh SARS-CoV-2. Jadi selama vaksin-vaksin tersebut itu selama fase 3 sudah menunjukkan efektivitasnya atau sudah mendapatkan rekomendasi misalnya dari WHO, maka saya termasuk yang optimis bahwa vaksin-vaksin tersebut ya bisa digunakan atau secara efektif bisa menurunkan angka COVID-19 di Indonesia. Tapi sebenarnya bagaimana, Dok, model dari struktur virus COVID-19 yang ada di Indonesia sendiri? Ya, jadi kalau kita melihat sampai data saat ini, peneliti di seluruh dunia itu kan men-sharing data sequence virus itu di platform GISAID. Ya, ini adalah platform di mana kita bisa melihat pergerakan mutasi termasuk virus-virus SARS-CoV-2 yang beredar di seluruh dunia. Sampai hari ini saya cek di GISAID itu ada sekitar 120 sequence virus SARS-CoV-2 yang beredar di Indonesia dan juga dikelompokkan menjadi beberapa clade ya dalam bahasa kita, dan ini juga memang juga sesuai dengan strain yang global yang beredar di seluruh dunia ya. Adapun adanya mutasi itu adalah proses yang dinamis di virus SARS-CoV-2 ini sendiri ya, sehingga apakah ini nanti menimbulkan adanya penurunan efektivitas atau tidak, nah itu yang nanti harus kita lakukan surveillance terus menerus setelah vaksin tersebut disetujui peredarannya misalnya di Indonesia. Lalu apa, Dok, yang menyebabkan penanganan virus COVID-19 ini berbeda dengan negara-negara lain? Ya, Apakah ini terkait dengan mutasi virusnya juga? Kalau mutasi di mana-mana memang ada mutasi ya virusnya. Meskipun mutasi itu tidak selalu berkaitan dengan perubahan misalnya keganasan atau virus tersebut menjadi lebih resisten terhadap obat-obat yang diberikan oleh dokter gitu. Jadi kalau saya melihat Indonesia ini negara yang besar, kepulauan, mobilitas antar penduduk relatif lebih sulit untuk diamati dibandingkan negara-negara Eropa misalnya yang mereka penduduknya kecil, kemudian hanya satu daratan, sehingga pergerakan itu relatif mudah untuk diatasi. Kalau saya melihat ini jumlah penduduk kita yang besar, kemudian juga mobilitas yang sangat sulit untuk dikendalikan karena kita terdiri dari berbagai macam pulau dengan berbagai macam karakteristiknya, sehingga memang mobilitas penduduk ini yang memang mungkin menjadi penanganan COVID-19 di Indonesia ini lebih challenging dibandingkan dengan negara-negara lain yang penduduknya sedikit dan juga mobilitasnya lebih mudah untuk dikendalikan. Dan sebelumnya tadi kita sudah mendengar begitu pernyataan dari Presiden bahwa rencananya nanti akan dilakukan vaksinasi mulai Desember ataupun mungkin awal 2021. Nah, Anda sendiri melihat seperti apa sebenarnya tahapan sebelum menyatakan vaksin ini cocok atau tidak untuk masyarakat Indonesia? Ya, jadi cocok atau tidak itu kan kita harus melihat dari data uji klinis fase 3 yang sekarang ini sedang dilakukan ya, meskipun beberapa dari kandidat vaksin tersebut itu beberapa sudah merilis hasil interim analisis. Jadi interim analisis ini
uji klinisnya belum selesai, baru di tengah jalan, tetapi data-data itu data sementara pengamatan misalnya sampai bulan November ini sudah bisa dirilis. Ya. Misalnya kemarin yang agak rame itu adalah rilis dari misalkan kandidat dari Pfizer yang dari Jerman itu yang mereka mengklaim bahwa efektivitas vaksin mereka adalah 90% atau juga Moderna yang juga mungkin sudah mengeluarkan hasil interim analisisnya. Jadi cocok atau tidaknya itu kita masih menunggu hasil uji klinis fase 3 meskipun dalam kondisi darurat semacam ini itu ada skema emergency use authorization atau EUA ya dengan beberapa persyaratan yang sudah diberikan panduannya oleh misalkan WHO ya. Ada beberapa persyaratan yang diperlukan kalau misalkan suatu vaksin atau obat itu mendapatkan izin edar darurat ya, melalui skema emergency use authorization. Dan itu pun skema emergency use authorization itu tetap mempertimbangkan efektivitas dan juga risk benefit analysis ya, karena adanya vaksin ini kan harus selalu diukur atas risk and benefitnya kalau vaksin ini diedarkan ke masyarakat. Oke, Anda tadi menyatakan bahwa memang ada syarat dan juga kemudian data-data begitu terkait vaksin dalam tahapan uji klinis. Tapi kalau menurut Anda sendiri, apakah memang sudah terbuka begitu, sudah sangat transparan terkait cocok atau tidaknya vaksin dan data-data yang ingin didapatkan terkait vaksin, apakah itu informasinya itu sangat transparan yang Anda dapatkan? Atau masih ada yang ditutup-tutupi? Ya, kalau saya sendiri kita melihat ya, kalau dari sisi penelitian, setiap penelitian uji klinis itu sponsor atau investigator itu wajib mendaftarkan protokolnya mereka itu di suatu website ya, clinicaltrial.gov. Ya. Jadi misalnya bagaimana protokol penelitian suatu kandidat vaksin itu kita sudah bisa membaca ya di website tersebut. Misalnya protokol dari Pfizer itu sudah beredar dan saya pun mendapatkan protokol lengkap dari penelitian mereka. Nah, inilah salah satu keterbukaan ya dalam dunia akademisi ya, dalam dunia ilmiah bahwasanya suatu penelitian yang berjalan mereka declare mereka terbuka dari sisi ini protokol yang saya gunakan, apa yang saya teliti, bagaimana follow up, bagaimana saya melihat efektivitas dari vaksin yang akan saya teliti dan seterusnya gitu. Dan nanti pun ketika nanti misalnya hasil final atau interim analisis dari uji fase 3, biasanya mereka akan juga mempublikasikan ya, dan hasil-hasil uji klinis fase 1, 2 itu sudah banyak bisa kita baca di literatur ilmiah ya. Dan tentu ini bukan informasi semacam ini memang sulit untuk diakses orang awam memang betul. Sehingga saya juga mengharapkan bagi para akademisi yang lain juga ikut serta yang untuk secara aktif ya, secara reguler mengupdate publikasi fase 1, fase 2 atau nanti ketika fase 3 sudah terilis publikasinya kita bisa membaca sama-sama dan juga bisa setiap saat ketika dimintai saran atau masukan dari pihak-pihak yang terkait kita bisa menyampaikan sudut pandang dari kita para akademisi. Oke, vaksin tengah disiapkan dan kemudian nanti jika itu pun akan disuntikan ke warga yang ada di Indonesia, yang harus dipahami oleh masyarakat adalah terkait keampuhan vaksin tersebut, Dok. Apakah memang tiap orang nanti efektivitas vaksin itu akan berbeda-beda? Nah, apa saja yang mempengaruhi hal itu? Ya, ini sudah diketahui dari fase 1 dan fase 2 bahwasanya setiap orang itu bisa jadi berespon berbeda terhadap vaksin. Ya, ada kelompok-kelompok tertentu yang responnya tidak sebaik kelompok yang lain. Misalnya penelitian vaksin fase 2 itu menunjukkan bahwasanya orang-orang di kelompok usia tua, misalnya lebih dari 60-65 tahun, itu efektivitas pada kelompok tersebut itu lebih rendah dibandingkan dengan kelompok yang lain. Dan dalam uji klinis vaksin atau vaksin-vaksin yang sudah beredar pun efektivitas kan juga tidak mencapai 100%. Artinya ada sebagian proporsi dari orang-orang yang mendapatkan vaksin itu yang tidak berespon terhadap vaksin atau istilahnya dalam dunia vaksinologi itu non-responder. Ya. Jadi memang ini yang memang respon berbeda-beda, tetapi yang kita lihat adalah efektivitas keseluruhan ya
berapa persen dia bisa mengurangi angka kejadian misalnya COVID-19 ini. Baik, baik. Terima kasih Dr. Muhammad Saifuddin Hakim, peneliti virus dari Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia News Hour.